Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifki Wijayanto. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 53 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi Core ASN yaitu akuntabel. Pada hakikatnya, mendefinisikan akuntabilitas hampir sama dengan menjawab pertanyaan, telur atau ayam, yang mana yang dulu ada. Bahkan menurut Marian Colen, mengungkapkan pandangannya bahwa meskipun sering digunakan, akuntabilitas nampaknya seperti cerita kuno tentang gajah yang dilukis oleh 3 orang buta, masing-masing menggenggam bagian tubuh gajah yang berbeda, sehingga menggambarkan gajah secara berbeda pula. Begitulah perumpamaan tentang akuntabilitas. Setiap orang memberi pengertian yang berbeda tergantung pada sudut pandang masing-masing. Pada dasarnya, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ASN sendiri, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Sebelum masuk penjelasan terlalu jauh tentang akuntabilitas, mari kita simak dulu video singkat berikut ini. Permisi Pak, selamat siang. Saya dari sales obat Happy Crunch. Mau nawarin Bapak negosiasi nih. Biar Bapak pakai obat saya, nanti adalah fee buat Bapak dari saya. Tapi jangan bilang atasan Bapak. Nih, product list-nya Bapak lihat dulu Pak. Mohon maaf Pak, kami telah menggunakan obat yang sama dengan Bapak tawarkan. Lagi pula obat kami yang pakai juga bagus kok Pak. Selama ini pasien sudah cocok dengan obat itu. Dan lagi pula saya tidak menerima sukokan, gratifikasi atau dalam jenis apapun Pak. Mohon maaf Pak ya. Terima kasih. Dari video singkat tadi menggambarkan seorang TTK yang menolak gratifikasi dari seseorang sales obat. Menggambarkan seorang ASN itu memiliki prinsip akuntabilitas, tidak mudah tergoda oleh iming-iming, hadiah atau gratifikasi. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Di sini aspek akuntabilitas ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara atau masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu seperti laporan kinerja yang merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Dalam subbab akuntabilitas, mengapa konflik kepentingan merupakan bagian yang penting untuk disampaikan. Menurut Duncan Williamson, mengartikan konflik kepentingan sebagai suatu situasi dalam mana seseorang memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantor atau organisasinya. Konflik kepentingan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu konflik keuangan dan non-keuangan. Konflik keuangan di sini artinya penggunaan sumber daya
termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Contohnya menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan bersama teman-teman. Dan yang kedua adalah non-keuangan. Konflik kepentingan non-keuangan yaitu penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya simpelnya orang dalam, memasukkan kerabat, teman dekat dalam suatu perusahaan yang kita memiliki wewenang di perusahaan tersebut. Kesimpulan, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.